Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi menjelang siang ya. Pagi, Bu. Ibu. Bagaimana kabar kalian? Pun masih pandemi, kita masih diberikan kesehatan dan bisa bergabung di Google Meet dalam pembelajaran teknik pengolahan audio video. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk syukur kita untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita buka dengan doa ya, yang akan dipimpin oleh KM. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa selesai. Bahan ajar, kemudian absen, LKPD, sama evaluasi dan video pembelajaran itu di Google Classroom ya. Sebelum mengawali pembelajaran, Ibu harapkan kalian isi absen dulu di Google Classroom. Silakan. Ibu pengen yel-yel nih supaya lebih bersemangat lagi belajarnya. KM, siap-siap. Yel-yelnya seperti biasa ya. SMK, Bisa. multimedia, SMK PGRI, Luar biasa. Bisa semuanya, biar semangat. Akan kita pelajari hari ini yaitu teknik pengolahan audio berdasarkan bidang pandang pengambilan gambar bergerak ya. Mungkin kelas 11 dulu sudah belajar tentang teknik bidang pandang, tapi itu ke ilmu fotografi. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang bidang pandangnya itu lebih ke videografi ya. Tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti serangkaian kegiatan belajar daring, kalian menyaksikan tayangan video dan slide yang disajikan oleh guru, kemudian berdiskusi, menggali informasi dari internet dan dari modul Google Classroom. Peserta didik akan mampu menganalisis video berdasarkan bidang pandang pengambilan gambar bergerak, atau lebih singkatnya itu bisa dikatakan dengan frame size ya. Dan peserta didik juga dapat mengevaluasi video berdasarkan bidang pandang pengambilan gambar bergerak. Nah, jadi ada dua nih yang kalian bisa ampu dari tujuan pembelajaran ini. Yang pertama menganalisis video, dan yang kedua itu mengevaluasi video atau memberikan kesimpulan akhir tujuan dari pembelajaran ini. Ya, kita sudah bahas tentang tahapan produksi pembuatan film. Ada 3 tahap ya. Yang pertama itu ada tahap praproduksi, kemudian yang tahap praproduksi itu apa aja? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang masih ingat mungkin pelajaran sebelumnya? Iya Bu, baik Bu. Oh iya, Aisyah. Sebelumnya. Oh iya, Aisyah, maaf itu Sebelumnya kenapa nggak di-on kan ya? jaringan di sini tidak mendukung Bu kalau harus on kamera Bu. Oh, jaringannya ya, oke lah, nggak masalah. Yang penting kamu bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Iya. Oke, apa Aisyah jawabannya? Masih ingat untuk tahapan praproduksi? Pasti Bu. Tahapan praproduksi itu tahap paling awal kan ya Bu? Ya, betul. Setiap persiapan ide pembuatan produk, dari mulai penyusunan naskah skenario, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat produksi, talent, dan lain sebagainya Bu. Oke, berarti tahap persiapan ya, dari mulai planning, kemudian penyusunan naskah, pemilihan talentnya juga, kemudian alat-alatnya. Kalau produksi, ada yang masih ingat tahap produksi itu apa aja? Desi, Bu. Desi, oke, Tahap, Des. tahap produksi adalah pengambilan gambar dengan menggunakan beberapa teknis, ya. mulai dari bidang pandang, Boleh, sudut pengambilan, bidang pandang, dan pergerakan kamera. Sudah download bahan ajar di Google Classroom, anak-anak? Ya Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Nah, LKPD juga Ibu sudah share juga di Classroom. Udah di-download LKPD-nya? Udah Bu. Sajikan di dalam LKPD itu berupa screenshot video, berupa adegannya, kemudian
hasil screenshot itu kalian analisis ya. Apa nih? Termasuk teknik bidang apa nih? Termasuk close up kah, medium close up kah, extreme close up kah? Ya, tugasnya seperti itu. Karena materi ini sebelumnya sudah dipelajari di desain grafis percetakan ya yang kelas 11. Kalian ingat-ingat aja lagi. Kalau misalkan nggak ingat juga nggak masalah. Kalian isi LKPD itu sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, nanti Ibu akan putar videonya. Nah, video ini digunakan untuk menganalisis beberapa teknik yang ada di materi ini. Ya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang 9 teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak, yaitu tentang definisi establishing shoot, definisi dari extreme long shoot, definisi long shoot, full shoot, medium, close up, big close up, dan extreme close up sampai ke medium close up. Nah, nanti kalian mengamati video ini sehingga dianalisis bagaimana kalian isi di LKPD tersebut ya. Nah, ini ada beberapa teknik yang digunakan. Kami dari Chips, angkat tangan semuanya. Kalau suara masuk nggak? Mereka kagak ngerti omongan lu, Bro. El Signore, what is the mate? La bandito, lepas toh? Suara ini Oh video no, ada señor. La ticusto under the belt. Hah? Latikus toh, lepas toh? Astagfirullah. Mana tuh? download di Google Classroom juga ada ya. Nanti kalian download aja. Kalian screenshot, kemudian tempelkan di LKPD. Lalu tekniknya apa? Kemudian alasannya apa kalian cantumkan ya. Ibu kasih 15 menit untuk pengerjaannya. Silahkan dari mulai sekarang ya. Bisa kali. Ini kerjanya mandiri ya, nggak boleh berdiskusi. Paham? Digunakan. Long shoot, ekstrim atau apa? Coba, Jai. Extreme long shoot, Bu. Ekstrim long shoot, alasannya apa, Jaya? Alasannya teknik mengambil gambar yang diambil dari jarak sangat jauh, di mana yang ditonjolkan bukan objek lagi tetapi latar belakangnya, sehingga dapat diketahui objek tersebut terhadap lingkungannya. Establishing shoot dulu ya. Tadi ada yang menjawab gambar burung itu adalah establishing shoot. Nah, ditegaskan di sini bahwa definisi dari establishing shoot ini ya merupakan tipe pengambilan video yang berfungsi menceritakan keterangan latar tempat, waktu, dan situasi. Nah, bisa kalian lihat di situ ada contoh dari establishing shoot, yaitu menggambarkan suatu kota ya, dari kejauhan ya, itu terlihat semua suasananya, kemudian latarnya apa, seperti gitu ya. Itu menceritakan keterangan latar tempat ya, waktu dan situasinya. Kalau ini berwarna mungkin kelihatan sore hari atau pagi hari ataupun malam harinya. Ya, situasinya ramai, sepi atau seperti apa. Nah, itu adalah establishing shoot ya. Paham? Untuk establishing shoot, paham ya? Jelas. Ya, Pak. Kita ke extreme long shoot. Nah, extreme long shoot itu biasanya objeknya terlihat kecil ya. Karena yang ditonjolkan di sini itu adalah latar belakangnya. Sehingga dapat diketahui posisi objek tersebut terhadap lingkungannya. Ya. Boleh kalian ini lagi lah cari informasi lagi di Google ataupun di internet ya, ataupun di YouTube
Ya, ekstrim long shoot itu seperti apa kalau misalkan ini kurang jelas. Long shoot itu merupakan pengambilan gambar objek dengan latar belakang yang jelas. Ya, kelihatan nggak objeknya? Kelihatan nggak latar belakangnya? Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan Bu, kelihatan. Untuk gambar burung itu, untuk video burung itu ada yang menjawab extreme long shoot. Ya, extreme long shoot itu yang tadi objeknya itu terlihat sangat kecil atau tidak ditonjolkan, tapi latar belakangnya tadi kan ada awan, ada langit, suasana di sore hari gitu ya. Nah, itu betul jawaban dari Jaya ya. Yang lain juga banyak yang setuju, itu merupakan termasuk dari teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang pandang, yaitu extreme long shoot ya. Paham ya, Maya? Untuk full shoot, nah ini hampir sama dengan long shoot ya. Full shoot itu tapi perbedaannya itu teknik pengambilan gambar dari kalau objeknya manusia nih, berarti secara penuh dari kepala sampai kaki itu terlihat semua ya. Nah, untuk medium long shoot merupakan teknik pengambilan gambar yang diambil dari jarak yang sangat wajar ya. Sehingga jika misalnya terdapat 3 objek, maka akan terlihat seluruhnya. Tetapi ini yang ditampakkan dari kepala sampai lutut ya, atau pinggang. Ini merupakan teknik pengambilan gambar yang diambil dari jarak yang dekat. Tubuh manusia itu terlihat dari leher bagian bawah hingga kepala. Nih, dari sini nih yang close up. Kelihatan nggak? Nih, dari leher hingga kepala, bukan dari dada hingga kepala ya, untuk close up. Untuk big close up, teknik pengambilan gambar yang wajahnya itu memenuhi layar penampilan gambar. Ini biasanya dari dagu, ya. Atau memenuhi lah, kelihatanlah ekspresinya seperti apa. Itu big close up. Kalau extreme close up, itu lebih menonjolkan, misalkan bagian hidungnya aja, bagian matanya aja, atau bagian telinganya saja. Seperti itu. Kalau medium close up, yang terakhir itu adalah pengambilan gambar yang apabila objeknya adalah manusia. Menunjukkan bagian dada. Nah, medium close up itu bagian dada hingga kepala, di mana teknik ini merupakan standar pengambilan gambar dalam wawancara ya. Paham sampai di situ untuk 9 teknik pengambilan gambar? Paham Bu. Nah, berarti bisa kalian koreksi ya hasil LKPD-nya. Yang mungkin salah ataupun kurang tepat jawabannya, bisa ya terkoreksi sama kalian? Ya, Bu, bisa. Kesimpulan saya, salah satu cara mempelajari teknik bidang pandang yaitu dengan menganalisis antara video dengan teknik bidang pandang, supaya kita dapat membedakan macam-macam bidang pandang tersebut dengan mudah. Bidang pandang merupakan salah satu teknik pengambilan gambar dengan tujuan ingin menyampaikan karakter detail dari sebuah objek, sehingga karakternya dapat dilihat secara nyata dan jelas oleh pemirsa. Oke, itu bagus sekali ya Jaya ya. Terima kasih untuk kesimpulannya. Ada evaluasi. Oke deh, kita ini sama-sama aja ya. Harus memiliki pemahaman tentang bagaimana cara membuat ukuran gambar atau frame sheet atau komposisi yang baik dan menarik dalam setiap adegan filmnya untuk memperlihatkan komposisi objek secara total dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bila objek manusia, teknik pengambilan gambar yang digunakan adalah full shot. Full shoot. Ya. Oke, terima kasih ya anak-anakku. Mungkin cukup pembelajaran hari ini. Dan semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan sekali lagi mohon maaf bila Ibu ada salah kata. Dan terus jaga kesehatan kalian ya. Gunakan selalu protokol kesehatan yaitu 3M. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.